Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memasuki mata pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, perkenalkan, nama Ibu Yusrolana Nurillah, bisa kalian panggil dengan sebutan Ibu Lana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang seni budaya, yaitu ragam hias bahan tekstil. Nah, apa kalian tahu ragam hias itu apa sih? Ornamen itu apa sih? Ya, di sini kita akan mempelajarinya ya. Ragam hias atau ornamen adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat berulang dan memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya, seperti pada bahan kain, guci, furnitur, kayu, kulit, dan sebagainya. Kita dapat mengambil contoh sederhananya yaitu batik yang menggunakan ragam hias. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil terdiri dari 3 sub penjelasan berikut. Yang pertama, pengertian tekstil. Yang kedua, jenis dan sifat tekstil. Yang ketiga, penerapan ragam hias pada tekstil. Yang pertama, pengertian tekstil. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat lalu diolah menjadi benang atau kain sebagai pembuatan busana dan produk kerajinan lainnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa tekstil meliputi benang, kain, pakaian, dan berbagai jenis benda yang terbuat dari serat. Tekstil terdiri dari serat alami atau serat sintesis. Jenis tekstil ada yang berasal dari bahan hewani, yaitu seperti wol atau sutra. Bahan berdasar tumbuhan seperti linen dan katun. Sedangkan bahan sintesis seperti polyester dan rayon. Alat yang digunakan yang biasanya untuk membuat bahan tekstil berupa alat tradisional dan alat modern. Yang kedua, ada jenis dan sifat tekstil. Pada dasarnya, serat tekstil berasal dari 3 unsur utama, yaitu serat yang berasal dari alam, yaitu ada tumbuhan dan hewan. Yang kedua, ada serat buatan atau sintesis, dan yang ketiga, ada serat galian. Nah, yang pertama, serat alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, antara lain kapas, linen, rayon, nanas, dan pisang. Sedangkan serat alam yang berasal dari hewan berupa bulu biri-biri, bulu domba yang biasa dibuat untuk benang wol, dan ulat sutra. Yang kedua, ada serat buatan atau biasa disebut dengan termoplastik, yaitu bahan tekstil yang berasal dari serat buatan ini adalah berupa dakron, polyester, nilon, dan sebagainya. Serat buatan ini lebih tahan lama ketika digunakan. Yang ketiga ada serat galian, yaitu berasal dari dalam tanah. Contohnya asbes dan logam. Biasa kita temukan dengan berbagai macam jenis benang, misalnya benang emas, benang perak, tembaga, aluminium, dan sebagainya. Jenis-jenis bahan tekstil memiliki sifat yang berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama, katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Yang kedua, wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Yang ketiga, sutra memiliki sifat lembut, licin, mengilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Yang keempat, tekstil dari bahan polyester dan nilon memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Yang ketiga, penerapan ragam hias pada tekstil. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia.
Berikut yang biasa dilakukan. Yang pertama, ada membatik. Membatik adalah menggambar dengan menggunakan teknik tutup pada kain melalui lilin malam dan canting. Tahu kan lilin malam? Nah, bagian yang tidak ditutupi malam itu yang akan diwarnai. Coba lihat gambarnya. Bagaimana? Itu batik apa ya kira-kira? Terus yang kedua, menenun. Menenun adalah proses pembuatan barang tenun atau kain dari persilangan dua set benang dengan cara memasukkan benang pakan secara melintang pada benang lungsin atau lusi. Bisa dilihat ya gambar tenunan seperti di kategori B. Lalu selanjutnya yang ketiga ada membordir. Membordir adalah teknik sulam menggunakan mesin. Menyulam adalah keterampilan seseorang dalam mengembangkan kreativitas berbentuk gambar pada kain. Jadi biasanya bordiran itu timbul pada kain. Lalu selanjutnya ini yang keempat atau D, melukis. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Medium lukisan ini bisa melalui kanvas, kertas, juga dari papan, dan bahkan film di dalam fotografi bisa dianggap sebagai media lukisan. Coba lihat gambarnya, menarik bukan? Nah, yang kelima, ada sablon. Sablon adalah teknik mencetak dalam berbagai media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu, dan sebagainya. Dengan menggunakan alat khusus ya pastinya yang berupa screen sablon dan rakel sablon. Kita tidak asing sepertinya mendengar kata sablon yang biasa kita gunakan sehari-hari pada baju kita. Itu biasanya kan ada yang sablonan, ya kan? Lalu yang terakhir ada teknik songket. Teknik songket adalah teknik tenun menggunakan benang emas atau benang perak. Selain itu, dapat juga dengan benang sulam dan benang katun yang berwarna. Lalu selanjutnya ada jenis dan bahan pewarna tekstil yang terdiri dari dua macam. Yang pertama, zat pewarna alami, dan yang kedua, zat pewarna sintesis. Yang pertama, zat pewarna alami. Zat pewarna alami merupakan zat warna yang berasal dari bahan-bahan alam, pada umumnya dari hasil ekstrak tumbuhan atau hewan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan pewarna alam yang dapat digunakan pada tekstil diambil pada tumbuhan bagian daun, buah, kulit, kayu, akar, dan bunga. Jenis tanaman penghasil warna, yakni biasa kita dapat pada tarum, itu diambil dari daunnya, jambu biji juga diambil dari daunnya, kunyit diambil dari rimpang atau umbi akarnya, lalu jalawe diambil dari kulit buahnya, teh diambil dari daun yang sudah tua, lalu ada secang yang diambil dari kayunya, dan kesumba diambil dari bijinya. Ini merupakan detail dari beberapa jenis tanaman yang menghasilkan warna. Yang pertama ada tarum, bisa dilihat ya gambarnya di situ anak-anak. Tarum merupakan bahan alami pewarna kain yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan warna biru. Bagian tanaman yang diambil adalah daunnya. Itu bisa dihasilkan dari daun yang nantinya berupa warna biru. Yang kedua, ada jambu biji. Jambu biji merupakan bahan alami pewarna kain yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan warna hijau. Sama halnya dengan tarum, bagian tanaman jambu biji yang diambil adalah daunnya. Yang ketiga, ada kunyit, merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan warna kuning. Bagian tanaman yang diambil adalah rimpang atau umbi akarnya. Selanjutnya ada jalawe, merupakan jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan warna hijau kecoklatan. Bisa dilihat di situ, bagian tanaman yang diambil adalah bagian
kulit buahnya. Lalu ada teh. Teh merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan warna coklat. Bagian yang diolah menjadi pewarna adalah daun yang sudah tua. Nah, daun yang sudah tua itu bisa diekstrak menjadi warna coklat. Seperti pada gambar juga bisa dibikin dari daun teh yang biasa kita minum. Lalu ada secang. Secang merupakan tanaman keras yang diambil dari bahan kayu untuk menghasilkan warna merah. Bisa dilihat ya di situ. Warna merah ini didapat dari hasil oksidasi setelah sebelumnya dilakukan pencelupan berwarna kuning. Yang terakhir ada kesumba, termasuk dalam kelompok buah rambutan. Mirip ya sama buah rambutan, yang dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami kain, namun buah ini tumbuh liar di hutan-hutan. Bagian penting dari buah ini yang akan dijadikan pewarna yaitu bijinya. Bisa dilihat ya, di situ bijinya pun berwarna merah. Lanjut ya, demi mendapatkan hasil yang maksimal, terdapat 3 tahap proses pewarnaan alam. Yang pertama ada proses mendating atau proses awal, yang kedua ada proses pewarnaan atau pencelupan, dan yang ketiga ada proses fiksasi atau penguatan warna. Yang kedua ada zat pewarna sintesis. Zat pewarna sintesis merupakan zat pewarna buatan yang diciptakan menurut reaksi-reaksi kimia tertentu sehingga sifatnya lebih stabil. Zat pewarna sintesis yang biasa dipakai dalam industri tekstil biasanya merupakan turunan hidrokarbon aromatik seperti benzena, toluena, naftalena, dan antrasena yang diperoleh dari arang batu bara. Selanjutnya, ada beberapa macam warna sintesis sebagai berikut. Yang pertama, zat pewarna direct. Hal ini termasuk ke dalam jenis zat warna yang dapat mencelup serat selulosa secara langsung maupun tidak, memerlukan sesuatu senyawa mordan. Beberapa jenis zat pewarna direct dapat mencelup serat-serat protein. Yang kedua, ada zat warna asam. Merupakan zat warna yang dalam pemakaiannya memerlukan bantuan asam mineral atau asam organik untuk membantu penyerapan warna. Zat warna asam banyak digunakan untuk mencelupkan serat protein dan poliamida. Yang ketiga, zat warna basah, termasuk golongan zat warna yang larut dalam air. Yang keempat, ada naptol, merupakan jenis pewarna yang banyak digunakan untuk pewarna kain batik karena memiliki daya serap yang baik pada kain katun. Lalu yang terakhir ada indigosol, merupakan pewarna tekstil yang jenis warnanya sangat bervariasi, larut dalam air, dan memiliki ketahanan warna yang baik. Nah, sekarang kita temukan beberapa perbedaan antara ZPA dan ZPS, atau pewarna alami dan pewarna sintesis. Yang pertama, pewarna alami, warna mudah berubah oleh pengaruh tingkat keasaman tertentu. Sedangkan pewarna sintesis, kestabilan warna lebih tinggi dan tahan lama. Yang kedua, pewarna alami, untuk mendapatkan warna yang bagus diperlukan bahan pewarna dalam jumlah yang banyak. Sedangkan pewarna sintesis, jumlah warna yang digunakan sedikit lebih hemat, praktis, dan ekonomis. Yang ketiga, keanekaragaman warna terbatas. Sedangkan pewarna sintesis, warna yang dihasilkan lebih beraneka ragam. Yang keempat, tingkat keseragaman warnanya kurang baik pada warna alami. Sedangkan pewarna sintesis, keseragaman warna lebih baik. Yang kelima, pewarna alami mudah degradasi atau pemudaran saat diolah dan disimpan. Berbalik dengan pewarna sintesis, yang warnanya dihasilkan tetap cerah walau mengalami pengolahan dan pemanasan. Yang keenam, pengolahan jauh lebih rumit untuk pewarna alami, sedangkan pewarna sintesis, pengolahannya sangat mudah dan ketersediaan melimpah. Yang terakhir, pewarna alami harganya relatif lebih mahal, sedangkan pewarna sintesis harganya pastinya dijamin lebih murah.
Bentuk ragam hias dapat diaplikasikan pada media tekstil, salah satunya dengan menggunakan teknik menggambar. Menggambar pada bahan tekstil kaos menjadi pilihan yang bisa dilakukan. Pewarnaan bisa dilakukan dengan menggunakan cat tekstil atau cat sablon. Proses pembuatannya dapat menggunakan kuas dan diberi campuran beraneka warna. Sebelum dicat, kaos terlebih dahulu dibuatkan sketsa ragam hiasnya. Pada saat pengecatan, sebaiknya kaos diberi alas agar tidak tembus ke belakang. Berikut proses yang harus dilakukan dalam menggambar pada bahan tekstil kaos. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan melukis kaos. Lalu, siapkan kaos putih sebagai media. Jangan lupa untuk siapkan objek ragam hiasnya. Kemudian, gambarlah sketsa atau gambar pada kaos seperti gambar berikut. Lalu, berilah warna gambar sketsa kaos tersebut dengan zat pewarna. Setelah selesai, keringkan hasil gambar dengan menggunakan sinar matahari. Kaos bergambar ragam hias tersebut sudah siap dipakai. Nah, kalian sudah melihat video sebelumnya? Itu topik terakhir yang kita bahas pada materi hari ini ya. Sangat mudah ya untuk melakukan teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil yang sederhananya bisa kita lakukan pada kaos. Kaos yang oblong, kita siapkan beberapa alat yang diperlukan, lalu kita melihat langkah-langkah yang dilaksanakan. Oke, sekian ya materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian semuanya paham. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga kedepannya kita bisa belajar dengan lebih baik lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.